Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita memasuki ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita lihat sejenak warta jemaat untuk minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berhimpun. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberitakan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Mari jemaat kita sambut dengan memuji Tuhan dalam nyanyian dari PKJ 8, bait 1, 3, dan 5. Bukalah gapura indah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat dan percayalah bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 32 tahun perjalanan Gereja Kristen Indonesia di tengah dunia ini. Sebuah kesempatan untuk kembali mengingatkan kita akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam perjalanan ini. Pada saat ini juga kita akan kembali untuk diingatkan untuk memberikan dan mewujudkan damai sejahtera Allah, menjadi mitra Allah dalam karya yang kita lakukan, baik sebagai pribadi maupun gereja. Kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan dan meminta penyertaan Tuhan di langkah-langkah kita selanjutnya. Mari kita sambut dengan nyanyian NKB 111 bait 3 dan 5. Gereja bagai bahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita dengan berdoa secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami saat diri kami sebagai persekutuan gereja-Mu tidak dapat membawa kedamaian di dalam pelayanan kami. Ya Tuhan, ampuni kami saat diri kami lebih mementingkan ego kami daripada kehendak-Mu. Ya Tuhan, ampuni kami saat diri kami tidak dapat menjaga alam ciptaan-Mu yang Tuhan percayakan kepada kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita dengarkan berita anugerah pada hari ini yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10 yang berkata demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya dapat menguatkan diri kita. Damai Tuhan beserta dengan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Sang Sahabat di dalam perjalanan kehidupan kami bersyukur pada saat ini kami akan kembali diingatkan, dikuatkan melalui firman yang akan kami bersama dengarkan. Kiranya Tuhan berkati kami untuk tidak hanya mendengar, untuk tidak hanya mengerti, tetapi juga melakukannya di dalam keseharian kami, di dalam peribadahan hidup kami. Tuhan tolong pimpin kami untuk dapat kuat di dalam berpengharapan kepadamu. Dan kami bersyukur Tuhan, kiranya kami bisa terus menjaga, bisa terus menghidupi firman di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, pembacaan Mazmur pada minggu ini terambil dari Mazmur 124. Judul perikopnya adalah Terpujilah Penolong Israel. Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap ini. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka.
Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pada hari ini diambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Kita akan baca bersama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar kita? Kiranya kita dalam kondisi yang baik seperti biasa. Pada saat ini kita kembali dipertemukan dalam sebuah persekutuan ibadah kita, ibadah minggu pada saat ini. Ketika jemaat berada di rumah masing-masing, bukan menjadi sebuah halangan untuk kita tetap bersekutu di dalam kasih Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita tengah berbahagia. Berbahagianya kenapa? Karena pada saat ini kita sebagai Gereja Kristen Indonesia tengah merayakan perjalanan 32 tahun. Sebuah perjalanan yang bisa dikatakan jauh atau juga bisa dikatakan singkat. Tergantung dari mana kita melihatnya. Itu seperti ketika saya mengobrol dengan seorang opa atau seorang oma ketika mereka di usia 80 mengatakan diri saya ya masih muda, masih usia 20-an itu masih sangat berbeda jauh dengan mereka. Perjalanan yang relatif melihatnya 32 tahun bisa panjang, bisa juga masih pendek. Tetapi terlepas dari itu, kita bersyukur bahwa 32 tahun perjalanan Gereja Kristen Indonesia menjadi sebuah perjalanan yang penting untuk kita lihat kembali. Bagaimana 32 tahun ini kita terus berusaha menjadi sahabat, menjadi mitra Allah di dunia ini, terkhusus di Indonesia. Momen ulang tahun
biasanya menjadi kesempatan untuk diri kita melihat sejenak perjalanan yang telah kita lalui, melihat kembali hal-hal yang menjadi pembelajaran dalam hidup kita. Momen ulang tahun juga menjadi sebuah sukacita, karena pada titik tersebut Tuhan memberikan kesempatan untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan hidup selanjutnya. Bahkan jemaat sekalian, kalau kita mengingat momen ulang tahun, pada umumnya menjadi sebuah titik untuk kita melihat ke depannya, menjadi sebuah titik untuk kita merencanakan, untuk kita melihat ke depannya kita mau menjadi seperti apa. Menjadi titik untuk memperbaharui kehidupan ke depannya. Tentu kehidupan yang menjadi lebih baik. Sehingga kalau kita mengingat pada saat ulang tahun, ada sebuah ritual atau sebuah cara yang kita ditanyakan harapan ke depannya apa. Make a wish, apa yang mau kita harapkan dalam diri kita, langkah-langkah ke depannya. Tentu langkah-langkah yang baik bagi diri kita di dalam perjalanan selanjutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Gereja Kristen Indonesia mempunyai banyak wajah yang unik satu dengan yang lainnya, yang berbeda. Taruhlah ketika kita melihat keunikan wajah yang dipunyai oleh jemaat GKI Pulau Mas. Tentu wajah ini berbeda dengan GKI Rawamangun, GKI Layur, atau GKI Kayu Putih. Padahal jarak satu dengan yang lainnya itu berdekatan. Tentu hal ini menjadi sebuah kekayaan yang patut untuk disyukuri. Ketika satu dengan yang lain mempunyai keunikan yang berbeda. Keunikan yang membuat diri kita saling belajar satu dengan yang lainnya. Hal ini merupakan identitas yang perlu kita lihat sebagai daya kreativitas Allah di dalam menciptakan sebagai Sang Maha Pencipta. Dan hal ini menjadi identitas yang kuat untuk kita syukuri. Bagaimana GKI di tengah kepelbagaiannya berkarya menjadi mitra Allah terkhusus di Indonesia ini. Gereja dalam keunikan yang dipunyainya, tentu ada satu identitas yang menjadi wajah bersama, yang menjadi nilai yang tidak dapat dibantah oleh gereja tersebut. Dan kita melihat identitas atau wajah seperti apa yang gereja punyai secara universal. Percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus menjadi percakapan yang menarik jemaat sekalian untuk kita simak bersama. Percakapan ini terjadi di daerah Kaisarea Filipi. Tuhan Yesus ingin mengetahui pemikiran para murid mengenai dirinya. Tuhan Yesus ingin mengetahui pendapat para murid tentang diri Tuhan. Tuhan ingin tahu bagaimana para murid memandangnya. Dan para murid memberikan jawaban berdasarkan apa yang mereka dengar. Kita baca bersama kembali, Alkitabnya jangan ditutup jemaat sekalian. Kita baca kembali Matius 16 ayat 14. Saya berikan kesempatan untuk jemaat kembali membuka. Matius 16 ayat 14, 3, 2, 1. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ini jawaban para murid berdasarkan dari apa yang mereka dengar. Berdasarkan dari apa yang mereka simak dari orang-orang yang mempunyai pendapat tentang siapa Tuhan Yesus. Di tengah jawaban itu muncullah sosok Petrus yang mempunyai jawaban berdasarkan apa yang ia ketahui, bahwa anak manusia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tentu
jawaban ini nyatanya bukan hanya berasal dari Petrus. Roh Allah memimpin Petrus untuk dapat memahami, untuk dapat mengenal siapa Kristus yang mereka ikuti. Petrus dipimpin oleh Roh Kudus untuk dapat mengenal siapa Anak Manusia. Sehingga Kristus mengatakan bahwa Bapa-Ku yang di sorga yang menyatakan hal itu kepada Petrus. Jadi bukan hanya semata-mata Petrus yang menjawab hal ini. Pengakuan iman bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan Anak Allah yang hidup menjadi sebuah pengakuan iman yang dipunyai sebagai gereja Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias Sang Juru Selamat menjadi identitas yang tidak bisa terlepas daripada kehidupan atau identitas gereja. Oleh karenanya ini menjadi sebuah identitas yang menjadi dasar bagi gereja untuk disebut sebagai gereja. Oleh karenanya menjadi mitra Allah, menjadi sahabat Allah, maka identitas inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk menjadi mitra Allah di dunia ini. Pengakuan seperti ini menjadikan gereja diajak untuk menjadi mitra Allah di dunia ini. Pertanyaannya adalah bagaimana gereja menjadi mitra Allah, menjadi sahabat Allah? Kenapa tidak Allah saja yang berkarya seorang diri? Mengapa Allah mengajak gereja untuk berkarya di dunia ini? Bukankah Allah sendiri bisa melakukan karyanya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan itu cara Allah berpikir dalam merawat dunia ciptaannya. Bukankah kalau kita melihat kembali kitab Kejadian, bukankah sejak semula Allah selalu mengajak keterlibatan manusia dalam memelihara ciptaannya? Tentu kita masih ingat ketika Allah meminta untuk Adam sebagai seorang manusia menjaga dan merawat Taman Eden. Hingga sampai saat ini pun Tuhan tetap mengikut sertakan kita baik sebagai individu untuk menjadi mitranya dan juga sebagai sebuah persekutuan yang kita sebut gereja untuk menjaga dan memelihara dunia ini. Gereja diperhadapkan kepada sebuah visi Tuhan. Ingat, visi misi ini bukan punya gereja, tetapi ini adalah visi misinya Tuhan yang kita sebagai gereja coba untuk kita hidupi, kita untuk wujudkan di dalam kehidupan pelayanan gereja. Kalau kita melihat visi GKI, saya dapat bacakan, visi GKI itu menjadi mitra Allah yang melaksanakan karya keselamatan dengan mewujudkan keadilan dan damai sejahtera di dunia. Yang mana visi ini dituangkan menjadi 5 misi untuk dapat mewujudkan visi tersebut. Pertama, mengembangkan spiritualitas yang berpusat pada hubungan yang hidup dengan Allah, sesama, dan lingkungan hidup. Bagaimana sebuah hubungan yang sifatnya holistik, menyeluruh kepada Allah, kepada manusia, dan juga kepada lingkungan tempat kita berada. Yang kedua, meningkatkan kerjasama ekumenis dengan gereja lain dalam hal pemberdayaan. GKI tidak hidup sendirian, banyak denominasi lainnya. Keberagaman ini bukan untuk digumuli atau dipandang dengan sisi negatif, tetapi bagaimana keberagaman ini menjadi sebuah karya yang Tuhan hadirkan dan kita merawat, kita bekerja sama dengan gereja lain. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan GKI dalam transformasi sosial kemasyarakatan. Gereja bukan hidup hanya dalam lingkup gereja saja. Gereja hidup dalam lingkup sosial masyarakat yang dimana gereja diajak untuk berperan serta di dalamnya. Yang selanjutnya, meningkatkan kesadaran umat dan pimpinan gereja
untuk mengambil bagian dalam pengembangan demokrasi dan penguatan masyarakat berkeadaban. Dalam hal ini GKI, kita sebagai gereja diminta untuk berperan aktif di dalam kehidupan sosial kita. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran dan partisipasi umat dan pimpinan gereja untuk mengambil bagian dalam pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup. Gereja diajak untuk merawat, memelihara lingkungan kehidupan yang kita punya di sekeliling kita. Kita diajak untuk berperan aktif di dalam menjaga lingkungan hidup yang telah Tuhan ciptakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Karbar pada tahun 1947 dan dianggap sebuah perkataan dari Santo Agustinus, Ecclesia Semper Reformanda. Gereja harus selalu terreformasi. Sebuah seruan bahwa gereja jangan selalu hidup di dalam zona yang membuat dirinya terkungkung untuk tidak berkembang, untuk tidak melakukan apa-apa. Pada tahapan ini, gereja diajak untuk terus memperbarui diri. Gereja diajak untuk semangat di dalam pelayanan kepada Tuhan. Semangat untuk gereja terus memperbarui dirinya. 32 tahun kehidupan perjalanan GKI menjadi perjalanan yang patut disyukuri. Kita sebagai gereja perlu untuk terus diperbarui, dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Kristus. Kita diajak untuk terus memperbarui diri kita, baik secara pribadi maupun dalam ranah persekutuan, agar diri kita selalu diingatkan untuk terus belajar, untuk terus berkreasi di dalam pelayanan yang kita lakukan. Bukankah pada saat ini, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita sebagai gereja pun diajak untuk kreatif di dalam pelayanan kita. Bukankah dalam pelayanan ini yang 10 tahun atau 20 tahun lalu mungkin tidak terfikir, atau kalaupun terfikir sulit untuk melakukannya, bagaimana gereja melakukan ibadah online, tidak terkungkung dalam sebuah gedung. Bagaimana dengan situasi seperti ini kita diajak untuk berkreasi. Bagaimana dalam situasi ini kita diajak untuk berpikir kreatif dalam pelayanan yang kita lakukan. Dan kita mensyukuri kreativitas yang Tuhan berikan kepada kita. Teruslah memperbarui diri. Selamat ulang tahun untuk kita semua sebagai Gereja Kristen Indonesia. Biarlah tangan penyertaan Tuhan tetap bersama dengan kita sekalian sampai tahun-tahun ke depan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dan bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan hendaklah masing-masing mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan,
kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan ketika kami diingatkan kembali bahwa kami sebagai gerejamu diajak untuk menjadi mitra, untuk menjadi sahabat bagi dunia ini. Kiranya Tuhan tolong kuatkan dan mampukan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa terkhusus untuk jemaat-Mu di GKI Pulau Mas. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan lindungi kami di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mampukan kami terus berjuang, terus semangat di dalam pekerjaan yang kami punyai. Kiranya di tengah keluarga yang telah Tuhan berikan, kami dapat menjadi pembawa damai. Dan kiranya di dalam pergaulan kami dapat menjadi sahabat yang menjadi penolong bagi teman atau sahabat kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami sebagai jemaat-Mu, kami dapat menjadi pembawa damai, dapat menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa negara yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kiranya kami dapat berperan aktif di dalam menjadi warga negara yang baik, yang memajukan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin mereka, membimbing mereka untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan, sekolah, kesehatan yang mereka punyai. Biarlah umur yang telah Tuhan berikan dapat menjadi cara, dapat menjadi ungkapan syukur kepadamu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini sedang sakit Tuhan, ataupun sedang dalam tahap pemulihan. Tuhan berkati mereka di dalam proses pemulihan, agar mereka dapat kembali dalam kondisi yang baik Tuhan. Tuhan berkati kami sebagai Gereja Kristen Indonesia, di tengah sukacita kami melihat pemeliharaan Tuhan 32 tahun, bagaimana Tuhan memimpin, Tuhan memberkati, dan Tuhan menolong kami sebagai gereja-Mu. Biarlah kami dapat terus memperbaharui diri kami sebagai gereja-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita memasuki pelayanan persembahan. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan ini diambil dari Mazmur pasal 30 ayat yang kelima yang berkata demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Persembahan yang terkumpul akan menjadi alat untuk gereja dalam melakukan tugas panggilannya. Mari kita bernyanyi dari PKJ 150 bait pertama dan kedua. Ya Tuhan, hanya inilah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan syukur kita di dalam doa. Kita berdoa. Dalam keberserahan hidup kami atas pemeliharaan-Mu, ya Tuhan, baik kami secara pribadi maupun dalam persekutuan kami, terkhusus di Jemaat GKI Pulau Mas, Tuhan sertai kami, agar kami senantiasa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sertai pribadi-pribadi yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat kebijaksanaan beserta dengan mereka. Inilah doa kami, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, menjadi gereja yang terus diperbarui dan diperbarui merupakan sebuah semangat untuk diri kita dalam melalui perjalanan ini. Perjalanan yang tidak dapat kita tempuh sendiri untuk menghadapi pergumulan yang ada di hadapan kita. Berderaplah satu menjadi semangat dalam pelayanan yang kita lakukan. Kita nyanyikan bersama nyanyian Kidung Baru 230 ayat 1-2, berderaplah satu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita
damai sejahtera. Amin.